Shalom. Siapa yang datang di tempat ini membawa pergumulan buat keluarga? Ada? Ada yang bawa pergumulan di tempat ini? Ya, seperti yang Pak Willy bilang, kunci dari segala sesuatunya adalah kehausan kita dan kelaparan akan hidup kita akan Tuhan. Selama hidup kita mau lapar dan haus akan Tuhan, ada jaminan atas setiap perkara yang kita hadapi dalam hidup kita. Tidak perlu kita berpikir apa yang akan terjadi atas keluarga kita. Tidak perlu kita akan berpikir apa yang akan kita hadapi ke depan nanti. Kapan selesainya pergumulan kita, tidak perlu berpikir tentang hal itu. Asal kita mau tetap lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan akan bertindak atas segala sesuatunya. Sebab apa yang menjadi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Ini hanya satu, membawa seluruh kehidupan kita untuk memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Karena kami tahu pasti bahwa pemulihan itu terjadi karena kami lapar dan haus akan hadirat-Mu. Dan saat kami lapar dan haus akan hadirat-Mu, disitulah Roh-Mu turun atas kami. Dan pemulihan boleh terjadi atas keluarga kami Bapa. Kami tidak akan pernah peduli Tuhan dengan apa yang harus kami hadapi di depan kami. Namun satu hal, kami tetap fokus pandangan Kau Bapa. Kami akan terus berharap kepadamu Tuhan. Bawalah kami kunci dari segala sumber pengharapan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi. Dan kami rindu Tuhan membawa kehausan dan kelaparan hati kami. Kau persembahkan di hadapan-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa memulihkan. Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku berkeluargamu. Sekali lagi bagi Tuhan.
Sumber pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Bapa. Saat kami tidak memahami Tuhan, apa yang menjadi jalan keluarga kami Tuhan. Saat kami tidak memahami apa yang Kau izinkan terjadi atas kami Bapa. Satu hal yang hanya bisa kami lakukan, membawa hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Kira lama yang sih, kira lama yang sih, kira rapa yang sih, kira lama yang syakara ramo yang sih, kira. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-bencana-Mu Bapa. Jadikan keluarga kami bencana-Mu Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kira labaya sikira rabaya syakara rabaya sikira rabapa. Katakan bagi Tuhan, kekuatan di jiwaku, amin Tuhan. Ketenangan batinku, yes. Ada dalam hadirat-Mu, banyak sembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Bersungguh di kaki
kekuatan iman kami Bapa. Pengharapan kami satu-satunya hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu pasti Engkaulah kami sudah menyediakan kemuliaan bagi keluarga kami Tuhan. Dan kami terlalu percaya Bapa, kemenangan sudah dinyatakan atas keluarga kami Tuhan. Kemenangan sudah dinyatakan saat ini juga saat kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Karena kemenangan sudah Kau nyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang merasa diberkati dengan penyembahan ini, kita mau katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Halo, siapa di antara kita yang datang saat ini pengen diberikan kekuatan bagi Tuhan? Oke, haleluya. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Semakin meriah Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku telah dibantu. Amin. Serupa dengannya. Amin. Dengan mulia. Haleluya. Membawa terang. Haleluya. Dan selamatkan dunia. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang dunia. Terang dunia. Haleluya. Nyatakan bagi Tuhan. Ku telah dibantu serupa dengannya. Ku dicipta dengan tujuan mulia. Amin Yesus. Membawa terang keselamatan dunia. Amin. Menceritakan kebesaran namanya. Menceritakan
kita akan semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau terus terbang tinggi bersamamu Tuhan. Bahkan lebih tinggi dari setiap pasangan kami. Yesus. Nyatakan bagi Tuhan bersama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu Bapa, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu, ku menantikan beri kekuatan. Terbang bersama Tuhan, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
dan hanya tinggal dekat kepadamu Tuhan. Maka hati kami tenang Bapa, hanya tinggal dekat denganmu Tuhan. Pengharapan kami ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus lekat denganmu Tuhan. Tanpamu kami lemah Bapa. Kami terbatas Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir di tempat ini bagi kami Tuhan. Katakan, hanya dekat padamu, hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu, amin. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan gentar, amin Yesus. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Katakan begitu. Hanya dekat padamu, hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang. Hanya tinggal dalammu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Bangkit dari tempat dudukmu, katakan Tuhan. Pertolonganku darimu, Bapa. Hanya padamu. Kira rapaya sikira lapaya syakara rapaya sikira lapaya. Ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganmu datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan gentar, ku takkan goyah, sebab Kau gunung batu, mari yang datang di tempat ini dan benar-benar berserah atas seluruh keluargamu, seluruh pergumulanmu. Yang datang di tempat ini benar-benar sepenuhnya 100% andalkan Tuhan. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama nyatakan bagi Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, takkan gentar, sebab Kau gunung batuku,
pasti tidak mau kalau ke hati kami goyah, pikiran kami goyah. Kami tetap fokus mengasihi Tuhan, mempercayakan hidup kepadamu Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Hidupnya pasti berbeda dengan kehidupan pada umumnya. Dan diberkatilah ladangmu, diberkatilah sumurmu, diberkatilah keluargamu. Kita yang percaya keluarga kita diberkati, kita berikan kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mempercayakan hidup kepadamu. Bahwa ladang kami, pekerjaan kami, usaha kami, segala sesuatu hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan inilah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dalam Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, melanjutkan kehidupan terus sampai tua kami. Kami percaya kebaikan Tuhan silih berganti memenuhi dan memenuhi hidup kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan berbicaralah bagi kami. Saat ini taruh hati kami, taruh firman-Mu itu dekat dengan hidup kami. Karena firman-Mu itu yang mengubah hidup kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berkati kami yang kami mendengar maupun kami yang menyampaikan firman Tuhan, semata-mata karena firman-Mu saja Tuhan. Bukan untuk kepujian nama orang, bukan kepujian satu gereja atau kepujian kepada apapun. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Saya ucapkan selamat sore, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan dengan saya berikan judul keluarga yang positif. Ya, katakan bersama-sama keluarga yang positif. Puji Tuhan ya. Laman dari kata positif adalah pesimis. Kita mau pilih optimis atau pesimis? Sekali lagi, kita pilih pesimis atau optimis? Optimis ya. Kalau kita lihat keluarga, ya di mana-mana dibuat seminar keluarga. Ya, keluarga yang ada di Solo pun membuat seminar di Tawangmangu dengan diikuti beberapa gereja. Ya, kemudian juga di dalam negeri, mungkin tidak cukup di dalam negeri, di luar negeri pun dibuat suatu seminar di dalam Tuhan. Tapi pada intinya, pada prakteknya, kehidupan kita inilah yang menjadi sorotan bagi banyak orang. Dan saya percaya keluarga di dalam Tuhan itu adalah unit terkecil yang dibangun di dalam Kristus. Nah, itu perlu disadari. Berarti kita semua adalah keluarga unit terkecil yang dibangun oleh siapa saudara? Oleh siapa saudara? Oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kita sudah dewasa, bukan juga kita mungkin sudah dapat jodoh, bukan juga kita mungkin sudah rasa senang, tetapi unit terkecil dalam keluarga itu yang membangun itu adalah Kristus. Kalau tidak campur tangan Kristus, kita gagal. Sudah banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Kegagalan dalam rumah tangga Imam Eli. Begitu hebatnya Imam Eli, tetapi dia ketika saat dia mendidik anaknya kurang dengan sungguh-sungguh, dia jatuh. Bukan hanya imam, tapi Nabi Samuel sudah imam, kemudian Nabi Samuel gagal dalam mendidik anak. Daud pun bisa dikatakan gagal dalam mendidik anak. Memang sulit rumah tangga itu.
betapa beban pergumulan kita sebagai kehidupan keluarga itu tidak pernah surut. Saya percaya orang tua kita semua bukan hanya sekedar memenuhi ataupun kita menafkahi ataupun kita membesarkan anak istri kita, melainkan kita harus punya visi kebesar. Kita sebagai anak Tuhan punya visi. Meskipun keberadaan keluarga kita sesuatu yang jauh dari visi kita. Tapi anak Tuhan harus punya visi. Aku punya anak, satu saat nanti akan dipakai Tuhan. Aku punya anak, dia bisa berdiri di atas banyak orang. Dan disitulah kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan kepada anak-anak kita. Itu adalah keluarga yang positif, saudara. Mari hari ini kita membangun, kita percaya bahwa keluarga kita adalah keluarga yang positif. Banyak keluarga, banyak iblis mau menyerang keluarga kita. Tanpa kita tahu, iblis berusaha untuk supaya anak-anak Tuhan tercerai-berai. Anak-anak Tuhan berantakan kehidupan keluarganya. Hari ini kita melihat dari keluarga yang positif. Ya, dari keluarga Priscilla dan Aquila. Seorang Kristen yang baru pertama kali. Seorang Kristen yang dengan semangat yang baru. Dia bukan orang biasa, orang yang kaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya kan tadi di awal berkata, ada fenomena. Orang yang baru datang kepada Tuhan, orang yang baru menyembah Tuhan, orang baru percaya Yesus. Dan kemudian hatinya haus. Kapannya minggu lagi? Kapannya dia tunggu-tunggu hari Jumat, hari Sabtu, besok ke gereja. Sudah disiapkan, menunggu lagi, puji Tuhan, ibadah. Artinya begitu senang, sukacita dalam Tuhan. Dan ketika hatinya senang dan sukacita kepada Tuhan, salah satu doanya dia dilawat oleh Tuhan. Suaminya dapat pekerjaan, meskipun pekerjaannya itu sebagai ternak ikan lele. Tetapi tidak menjadi masalah, yang penting pekerjaan. Dan Tuhan memberkati dia, terus memberkati dia. Itulah terjadi seperti keluarga Priscilla dan Aquila. Keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dicatat 6 kali ada di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2, ayat 18, ayat 26, kita bisa melihat. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 26. Tolong Mas dibaca. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 26, di mana ada nama Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila. Seorang keluarga yang positif, yang percaya kepada Tuhan. Mari dibaca Mas, ayat yang ke-26. Kita semua membaca. 1, 2, 3. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskannya kepadanya jalan Allah. Jalan Allah itu seperti jalan lurus. Waktu Saulus bertobat dan menerima Tuhan Yesus, ditunjukkan jalan lurus, itulah jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang ditempuh oleh banyak orang dan kemudian orang itu percaya. Nah, kita di sini punya pikiran, punya kehendak, punya segala sesuatu, meluruskan kehidupan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita punya perkataan kita harus menjadi berkat. Bukan sekedar berkata-kata, tetapi perkataan kita merupakan visi daripada Tuhan untuk anak-anak kita. Daripada kita ngalor ngidul, omong yang ndak-ndak, tetap lebih baik kita perkatakan, aku punya visi. Aku punya visi untuk negeri ini, bukan untuk hanya negeri ini, tetapi visiku dengan di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anakku ke depan.
Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Harus punya visi. Meskipun kita sebagai orang Kristen, meskipun kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, tapi kadang-kala kita hidup pesimis. Hidup kita rasanya tidak mungkin kita boleh mendapatkan berkat, anugerah, dan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita percaya akan firman dan janji Tuhan terhadap firman-Nya, itu pasti tidak akan berlalu begitu saja. Firman dan janjinya pasti digenapi. Pasti digenapi untuk hidup kita, untuk percaya kita kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ingat keluarga, ingat Tuhan. Saudara, di Cina sana ada zaman dulu, zaman ribuan tahun yang lalu, ketika seorang yang tuannya yang meninggal, maka tuannya masuk lubang, masuk kuburan, tetapi anak-anak pembantu-pembantunya juga sama masuk ke dalam lubang. Itu kan hukum positif waktu itu. Mengatakan memang kewajiban seperti itu. Orang menganggapnya hal yang biasa. Kalau ada tuan mati dan kemudian dimasukkan dalam liang lahat dan kemudian sebagai bentuk peduli kasihnya dan juga pembantu-pembantunya masuk juga ke dalam liang lahat. Itu hukum positif waktu itu. Tetapi dengan perjalanannya waktu, orang mulai berpikir, masa yang meninggal tuanya dan akhirnya anak-anak pembantunya juga ikut masuk. 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian berubah keadaan. Dari tadinya yang masuk itu kuburan dengan tuan dan dengan pembantu-pembantunya kemudian berubah. Dan berubah itu menunjukkan hukum positif. Kita itu ada hukum positif. Dalam hidup ini ada hukum positif. Mungkin dalam hukum positif ini terjadi dalam hidupku. Katakan Mas Andri itu jemaat di sini yang sudah 20 tahun yang lalu. Ketika Mas Andri menikah, ketika Mas Andri mengikrar janji untuk menikah, Mas Andri sampai punya Dina, punya anaknya Vita, itu perlu waktu 8 tahun. Orang berkata, upaya kamu harus kemana. Orang berkata, kamu tidak mungkin bisa punya anak. Itu hukum positif. Tetapi hukum positif perlu dilawan. Perlu diupayakan. Dengan iman dan percaya. Akhirnya 8 tahun kemudian lahirlah anaknya Mbak Vita yang dikasih oleh Tuhan. Hukum positif di dalam Tuhan senantiasa ada di dalam setiap hidup kita. Maka sebab itu kita perlu mempunyai hukum positif. Segala sesuatu oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan miliki. Mari kita berpikiran positif. Jangan pikiran negatif. Apapun yang Tuhan rencanakan buat kita, kita mari berpikir positif. Yang percaya katakan, bukan pikiran negatif. Hari ini, kalau engkau punya pikiran positif, melatih kita mulai berharap kepada Tuhan, dan percayalah, satu saat kelak, pengharapanmu pasti tidak menjadi sia-sia. Pengharapan kita tidak, yang tadinya hukum itu bertolak belakang, mungkin hukum itu menjadi ganjalan bagi banyak orang.
Kemudian orang itu berpikir, akhirnya berubah. Juga hukum dalam Tuhan, hukum positif yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kita adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, percaya hidupnya kepada Tuhan, menyandarkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Itu hukum positif, belum terjadi sebenarnya. Tetapi ketika kita masuk dan menghidupi pergumulan-pergumulan itu, satu saat kelak, segala pergumulan kita percaya Tuhan yang memberi. Yang percaya katakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengadakan. Itulah hukum keluarga Priskila dan Aquila yang menyerahkan hidupnya. Setiap ada kata Priskila pasti disertakan dengan Aquila. Dua keluarga yang mengasihi Tuhan. Poin 1, keluarga Kristen yang positif mempunyai ikatan kasih yang kuat. Atau kasih yang setia. Mari kita anak-anak Tuhan punya ikatan kasih yang kuat. Tanpa ikatan kasih yang kuat, hukum positif itu terus terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi ketika hukum positif, kenyataan yang kita lihat, kenyataan mungkin masalah rumah, masalah mungkin upaya usaha, mungkin masalah kesehatan kita. Ada hukum positif yang Tuhan pasti berikan bagi kita. Dan ketika hukum positif itu kita katakan, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu ajaib. 4 tahun saya mengalami pergumulan. Tapi ketika saya bangun pagi, saya katakan Tuhan itu ajaib. Belum melihat perubahan-perubahan, tapi saya katakan Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Saya tanamkan di benak belakang alam bawah sadar saya bahwa Tuhan baik. Tuhan baik. Saya lawan terus. Hasilnya apa saudara? Pemulihan terjadi dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus melawan. Kita jangan terpaku, kita jangan, apalagi iblis bekerja. Iblis terus menggocok kita, iblis terus mempengaruhi anak-anak Tuhan supaya hidupnya ya sudah begini saja. Jangan kita harus menuruti kuasa iblis, tetapi mari kita punya iman, punya percaya, hukum positif yang ada di dalam kita. Buktinya Mas Andri 8 tahun, apakah 8 tahun bukan waktu yang panjang, waktu yang pendek? Tidak. Ada upaya, ada usaha, tetapi setiap pagi, setiap malam, begitu katakan Tuhan aku percaya anak perjanjianmu sedang kau siapkan, sedang kau persiapkan. Dan akhirnya 8 tahun kemudian lahir Mbak Vita. Itu karena kekuatan dari doa, percaya. Jangan anggap enteng, percaya dan kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, harus kita mengandalkan hubungan kita. Kita bukan hanya dalam keluarga itu hubungan seksual, artinya hubungan papa mama, lahir anak-anak dan lahir keluarga kita, tidak. Tetapi dalam hubungan kehidupan keluarga itu adalah mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan anugerah Tuhan, mencerminkan kita keluarga-keluarga yang diurapi Tuhan. Keluarga yang diurapi Tuhan, baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Keluarga yang dikasih Tuhan, baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Mari kita lihat 1 Korintus 13. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kalau kita pakai kasihnya Tuhan, kalau kita pakai hukum positifnya Tuhan, apapun segala persoalan, entah suamimu bobrok, suamimu mungkin tidak memperdulikan keluarga,
Tapi engkau pakai hukum positif dari Tuhan. Aku percaya suamiku tunduk di bawah kakinya Tuhan Yesus. Itu hukum yang perlu kita harus percayai. Kita Kristen itu bukan arti menyerah. Kristen jangan berarti kita sudah seperti ini ya sudah seperti ini. Tidak, tapi harus kita lawan. Harus terus kita katakan dengan percaya. Hukum positif itu adalah untuk kita perkatakan dengan kekuatan kita. Kita yang percaya bahwa Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena Dia itu adalah Immanuel. Sekali lagi begitu dia berkata, aku adalah Immanuel. Itu bukan segera slogan, ucapan. Tetapi itu harus kita percayai. Hukum positif, apapun yang terjadi, aku disertai oleh Tuhan. Aku disertai oleh Tuhan. Segala keadaan bisa berubah, tetapi kasih karunia Tuhan terus menyertai kita. Itulah hukum Immanuel. Hukum yang kita percayai, hukum yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, hukum yang terus dimiliki oleh masalah kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun faktanya, kalau bicara fakta itu kan bicara sesuatu yang nyata. Faktanya berbalik dengan keadaan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Fakta berbalik dengan keadaan. Abraham melihat situasinya, ya, tanah-tanah di Ur, tanah-tanah di Lot adalah sesuatu tanah yang ketok subur, katanya apa? Ya, itu kenyataan berbalik dengan kenyataan terjadi. Dan akhirnya saudara, ketika tetap mempercayakan kasih karunia, tetap mempercayakan hukum positif dengan Tuhan, Tuhan itu baik. Segala sesuatu Tuhan rancangkan kepadaku itu baik. Dan terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan. Saudara, keluarga Kristen yang positif mempunyai ikatan kasih yang kuat. Ya, kita lanjut ayat yang kelima. Ayat yang kelima, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oh, puji Tuhan, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mau untuk hanya sekedar kita hidup, bukan hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi, tidak untuk mencari ketenaran kita, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi kehidupan kita, arahan kita. Tuhan menjadi kekuatan kita. Tuhan menjadi segala sesuatu yang kita andalkan. Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di dalam hidupnya Tuhan, kasihnya Tuhan, maka kehidupan di dalam kasihnya Tuhan itu senantiasa hidup di dalam diri kita. Dan berjalan dalam Tuhan, maka saya percaya perjalananmu pasti berhasil dan beruntung. Itu berapa itu? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Mari Mas dibaca. Kita semua membaca. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu kadang-kadang ada orang yang mempengaruhi, lah itu kan kata-kata hamba Tuhan, kata-kata pendeta, supaya engkau percaya. Tidak, ini hukum positif yang terus kita harus katakan. Perjalananmu akan berhasil dan engkau tidak akan berutang. Itu iman percaya kita. Sekali lagi, itu iman percaya kita. Apakah iman percaya kita mengubah diri kita? Ya, kita jawab. Hidup kita harus berubah. Kalau kita tidak Kristen yang berubah,
Kristen-Kristen yang hidupnya senantiasa sama, kita pasti tidak akan menikmati anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Ada banyak harapan-harapan. Kadang-kala harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hukumnya positif seperti itu. Kadang-kala harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jujur saja, setiap orang berkata seperti itu. Tetapi iman percaya kita bahwa di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan segala kehidupan dan harapan-harapan kita pasti tidak akan sia-sia. Yang percaya katakan, mari kita punya harapan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, anugerah di dalam Tuhan, dan kasih di dalam Tuhan. Maka itulah hukum positif. Segala sesuatu Tuhan pastikan di dalam hidup kita, pasti Dia memberikan jalan yang terbaik. Kalau jalan yang terbaik, ada jalan-jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menjadi maut. Iman kita berkata, Tuhan Kau pasti memberikan jalan terbaik. Sulitnya adalah memperkatakan hukum positif dengan kenyataan yang terjadi. Aku masih sakit, aku masih ngenes, aku masih ini. Mari kita katakan dengan percaya. Dengan apa saudara? Percaya. Dengan hukum positif, aku kerjakan, aku yakini sesuatu pasti akan terjadi. Kalau kita memperkatakan dengan percaya, dengan yakin, seyakin-yakinnya, maka kita harus dipakai Tuhan. Kita harus melihat kemuliaan Tuhan. Lanjut Mas, lanjut. Yo, tadi di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kebenaran di atas segala-galanya. Sekali lagi hidup kita karena kebenaran. Apapun yang terjadi hidup kita karena kebenaran. Hidup benar. Kita mungkin disalah-salahkan orang. Kita mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Tapi kita hidup karena kebenaran. Mungkin kita salah. Tetapi aku hidup untuk kebenaran. Dan kebenaran Kristus itu yang memerdekakan kita. Dan ketika kemerdekaan kita, pakailah masuklah hukum positif. Dan ketika masuk hukum positif dan kebenaran itu merubah pikiran, merubah hati, merubah jiwa, merubah hidup kita. Dan akhirnya seluruh keberadaan kita hidup untuk kebenaran. Dan kebenaran Kristus saja yang nampak di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percayalah, dalam kebenaran Kristus engkau dimerdekakan. Hatimu damai, sukacita, tidak merasa takut, tidak merasa cemas. Meskipun dunianya yang seperti ini, engkau tetap percaya. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang percaya katakan, sanggup menolong kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, keluarga Kristen yang positif membuka hatinya untuk pelayanan. Di mana ada Aquila, di situ ada Priscilla. Dia mencintai pekerjaan Tuhan. Apinya berkobar-kobar untuk Tuhan. Dia pakai hukum positif, segala sesuatu Tuhan. Bukan orang berkata, kok Tuhan, tapi segala sesuatu untuk Tuhan. Membuka hati dan pikirannya untuk Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang kedua dan 3. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2 dan 3. Tolong dibaca Mas Adit. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua dan yang ketiga.
Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ya. Sama-sama tukang kemah. Paulus tukang kemah, membuat kemah dan dijual untuk hidup. Juga Priscilla, Aquila membuat kemah yang sama dan kemudian dijual. Itulah uniknya kehidupan mereka, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dan ketika dipelihara, dijaga oleh Tuhan, selama kurang lebih 18 bulan. 18 bulan, Kisah Rasul pasal 18, ayat yang ke-11 dijelaskan bahwa selama 18 bulan mereka hidup bersama, tidak mengalami sesuatu pun kekurangan, saudara. Ya, inilah contoh dari keluarga Kristen yang sesungguhnya kebersamaan dalam Tuhan. Itu indah, saudara. Amin. Kebersamaan dalam Tuhan itu indah. Bahkan dicatat dalam Roma 16 ayat 3 dan 4. Priscilla dan Aquila, Paulus menyebut itu adalah teman-teman sekerjaku. Ya, katakan Roma 16 ayat 3 dan 4. Baca Mas, tolong dibaca Roma 16 ayat 3 dan 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Yes. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Ya. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. yes, mempertaruhkan hidupnya. Ya, dia cinta Tuhan. Ada percaya hukum positif. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita cinta Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tuhan jadi hantu, bukan, tetapi kita andalkan. Tidak perlu diucapkan, Tuhan, aku percaya ada rancangan Tuhan yang positif atas hidupku. Dan terjadilah sesuai iman percayaku Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Priscilla dan Aquila. Punya iman yang besar. Percaya kepada Kristus yang besar. Yang ketiga, keluarga Kristen yang positif mengenal firman secara mendalam. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, tidak usah dibaca. Di situ dikatakan Priscilla Aquila berjumpa dengan seorang bernama Apolos. Apolos itu pintar. Apolos itu fasih berbahasa Ibrani, fasih berbahasa firman tentang firman-firman Tuhan. Sementara Priscilla dan Aquila tidak mengenal, ya, tidak begitu dalam lah, ya, dibanding dengan Apolos. Tapi satu saat, ya, Apolos akan meninggalkan pelayanan dan kemudian Priscilla dan Aquila meneguhkan untuk mereka semua. Dan firman Tuhan berkata, ada jalan lurus. Jalan apakah itu? Jalannya Tuhan. Dari kesaksiannya itu, Apolos menjadi percaya. sudah pinter, tambah percaya, tambah yakin. Karena apa? Karena Priscilla dan Aquila itulah yang membawa kepada Tuhan. Kalau orang dipakai Tuhan menjadi semakin lebih di dalam Tuhan, jangan kita merasa sombong. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Maka sebab itu percayakan dan selalu andalkan Tuhan. Firman kalau ada di dalam mulut kita, firman ada di dalam hidup kita, firman ada di dalam segala keberadaan kita. Katakan setiap hari positif. Di balik ini semua pasti Tuhan bekerja. Di balik ini semua Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya jatuh dan jatuh sampai tergeletak. Percayalah, Tuhan itu Tuhan yang ajaib.
Dia selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dengan kerendahan hati, dengan percaya, dengan iman, dengan percaya, dengan iman. Ketika itu kita katakan, itu berubah menjadi hukum positif, saudara. Dengan berjalan waktu, maka segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan menjadi kenyataan. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat ajaibnya Tuhan kita, saudara. Maka sebab itu Priscilla dan Aquila itu kita peringati. Ya, kesimpulannya kita baca, mari kesimpulannya kita baca. Kita baca ayat perkataan ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Menurut sejarah, Priscilla dan Aquila akhirnya ditangkap oleh pemerintah Roma dan dihukum karena kesaksian mereka. Sampai hari ini tanggal 8 Juli diperingati sebagai hari Priscilla dan Aquila di mana mereka menyerahkan nyawanya untuk Kristus. Dicatat dengan tinta emas tanggal 8 Juli gereja di seluruh dunia merayakan Priscilla dan Aquila yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Apakah pertanyaan hidupku, hidup kita semua sudah menjadi berkat? Kalau jadi berkat pasti seperti Priscilla dan Aquila, harum namanya. Dan diberkatilah gereja-gereja seluruh dunia. Menyampaikan firman yang sama, Priscilla dan Aquila, di mana hidupnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ada hukum yang dilawan, yaitu hukum positif di dalam Tuhan. Dilawan, kalau engkau sakit dilawan. Dan ketika dilawan dengan percaya, itu hukum berubah berbalik menjadi hukum positifnya di dalam Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ingin kita hari ini. Mungkin kita hari ini, kesempatan kita, yang seperti saya katakan, ada orang baru pertama kali percaya ikut Yesus. Ketika percaya ikut Yesus, waduh rindu sekali. Ibadahnya tidak seperti tempat ini ber-AC, fasilitas itu dengan mantap, tidak. Ibadahnya dengan sederhana. Dan ketika ibadahnya itu dengan sederhana, tapi hatinya senantiasa melekat. Dan ketika rindu dengan Tuhan, Dan kemudian ditunggu lagi besok Minggu, Senin, Selasa, Rabu, rindu lagi dengan Tuhan, Di situ hukum positif terjadi. Segala sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, bagi Tuhan menjadi mungkin. Yang percaya katakan. Pekerjaanmu mungkin, usahamu mungkin. Hadapi dengan hukum positif dari Tuhan. Perkatakan terus. Dengan kerendahan hati, dengan percaya kepada Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan. Terus kita katakan sampai, kalau Mas Andri 8 tahun kemudian, kalau saya 4,5 tahun kemudian, Tuhan nyatakan pertolongan saya. Itu bukan mudah, saudara. Itu bukan mungkin katakan, kenapa kok pendeta kok sakit, kenapa kok mengalami seperti ini. Pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin dari itu bahasanya Tuhan, aku mengasihi kamu, aku mengasihi hambaku, aku ingin lebih membuat hubunganmu dengan aku semakin intim. Tuhan memberkati, bukan Tuhan mencobai dengan penyakit, tidak. Tuhan memberkati penyakit ini, Tuhan memberkati. Sampai akhirnya penyakit ini tidak untuk supaya kita binasa,
Penyakit ini hanya alat untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan, hari ini saudara, momentum kita merayakan Priskila dan Aquila yang hidupnya menyerahkan kepada Tuhan. Meskipun kemudian nyawanya sebagai taruhannya. Karena orang-orang Roma tidak suka. Karena kesaksiannya begitu banyak orang akhirnya bertobat percaya Yesus. Bertobat percaya Yesus. Tapi orang Roma tangkap itu Priskila dan Aquila. Maksudnya dengan ditangkap orang-orang pengikutnya yang sudah kadung tresno, kadung apa, dia akan ketakutan. Tetapi tidak. Priskila, Aquila ditangkap bahkan dibunuh. Tidak membuat orang-orang menjadi takut. Percaya lagi. Injil diberitakan. Injil. Setiap di daerah kesulitan, Injil bekerja. Pindah lagi, di situ ada kesulitan, Injil bekerja. Berarti Tuhan sedang memerintahkan pindah. Untuk apa? Supaya di sana banyak orang mendengar firman Tuhan. Hari ini buka hati untuk Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Ya, dan di atas amin. Mungkin aku sudah percaya, tapi lebih lagi percaya. Ada hukum Tuhan yang Tuhan ingin taruh di dalam hatimu. Ditoreh bukan dengan hanya sebatas kata-kata, tetapi dipahat, dibentuk oleh Tuhan. Sampai perkataan kita masuk, resep di dalam hati. Dan kita katakan, disitulah keletak kemenangan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Yang percaya katakan, ya puji Tuhan. Mari para pemusik, kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdiri bersama, katakan bersama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Rama sekenamo sungguh besar pengorbanan pikirkan tentangku, Tuhan pikirkan kita. Engkau bukan dipikirkan miskin tidak menjadi tapi Tuhan pikirkan kehidupan kita. Sungguh indah.
lagi, yang Tuhan pikirkan atas hidupan kita tidak dipikirkan orang lain. Mungkin orang lain pikirkan kamu jatuh, kamu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi Tuhan, mari anakku, datang kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Pakai hukum positif ini. Pakai hidupku. Dengan semuanya kita percaya ada anugerah dan kekuatan Tuhan. Takkan seluruh pengabdi tak bisa membalas. bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Haleluya dan berharga. Korama sere balabase. Pengorbanan bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, yes. Yang kau pikirkan tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Pengorbanan bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah. Mari kita masuk dalam Tuhan. Pikiran kita, hidup kita bawa di dalam Tuhan. Saya katakan, mungkin malam ini, karena setiap malam, setiap hari ada selalu anugerah Tuhan yang baru. Mungkin malam ini, mujizat Tuhan itu yang akan terjadi dalam hidup. Percaya ke? Angkat tangan Tuhan. Mungkin malam ini, yang Tuhan pikirkan bukan kesulitanmu, bukan pergumulanmu, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Percayakan kepada Tuhan. Kira kasekenaka kata kasekenaka. Hona mora mora mo. Hinana mala 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 mala. Hena masena mora mora mo. Kinana lama 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 la. Mora mora mala mala mala. Jai bangga Tuhan. Sembah senangkan hati Tuhan. Senangkan. Kenamo senamo namase. Ada kerinduan. Ada kerinduan. Kenamas kenama lama 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 yo. Kenemese kenamuna lamase. Kenamase nama lamase kenamala. Hunamuramu. Nanti saudara makan roti. Roti itu adalah gambaran proses untuk menjadi sebuah roti, proses Tuhan. Tuhan membentuk. Tuhan mungkin berkata, belum saatnya anakku. Tapi Tuhan berkata, ya saat inilah anugerahku. Kalau engkau datang kepadaku, semua yang letih lesu, aku akan memberikan. Kalau itu jawaban Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kau ketika minum darah Yesus, anggur yang adalah darah,
Dengan penuh syukur kita datang kepada Tuhan. Segala sesuatu, hukum syukur, hukum kita mengucap syukur kepada Tuhan, hukum tertinggi dari segala hukum. Kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, 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 Engkau baik Tuhan. Ena malam 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 malam. Ena malam 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 malam. Engkau baik, 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 Engkau sungguh sangat baik. Ina lama 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 se, una mula lama se. Saya minta untuk para pelayan Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Kita dalam hadirat Tuhan. Silakan saudara duduk. Mari kita bersama berdoa untuk tubuh dan darah Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan percaya pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau mati, Engkau telah menderita selama 3 hari 3 malam. Engkau menyerahkan hidup-Mu, dan firman Tuhan berkata, kutuk kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita doakan tubuh dan darah Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menerima firman yang sama, menerima firman kebenaran-Mu yang sama, dan hati kami melekat dengan-Mu, percaya kepada-Mu. Sesuai dengan iman percaya kami, terjadilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini mungkin saya katakan malam ini Tuhan buat mujizat kepada kita. Malam ini yang sakit disembuhkan Tuhan oleh kuasa dalam nama Yesus. Bukan untuk sombong, bukan untuk kita merasa hebat, bukan, tetapi dengan kerendahan hati kita berkata, malam ini Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. dan berharga. Semua katakan sungguh besar. Sungguh besar
Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dengar apa yang difirmankan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, roti yang padanya kita minta dan mengucap syukur. Bukankah roti itu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan. Kina kata kasih, punamu kurapa kasih, kina kurakata kasih, kina makasih. Kina makata kasih. Iblis dengar firman Tuhan. Iblis dengar firman Tuhan. Kau tidak bisa mengambil berkat-berkat yang Tuhan sudah miliki untuk hidup. Dalam nama Yesus, kesembuhan, ajaib, jalan-jalan Tuhan yang ajaib, aku percayakan kepadamu Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, aku minta berkat Tuhan turun. Angkat tangan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan darah. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan berkat yang padanya kita naikkan ucapan syukur? Kita yakin bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada persekutuan yang indah. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan. Sembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Kami tidak mau pulang Tuhan sebelum Kau berkati kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu tidak menjadi kita sombong. Biarlah berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, mengucap syukur. Kita lama-lama Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Beban-beban beratmu dipikul oleh Kristus Yesus. Kasih dan kebenaran Tuhan hidup di dalam hidupmu. Haleluya. Pakai iman, pakai iman. Tuhan sedang memberkatimu. Tuhan sedang memberkati kita semua. Menumpangkan tangan, mengalirkan berkat untukmu. Haleluya. 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 Buka tangannya lebar-lebar. Berkat Tuhan menyertai kita. Tangisan akan diubah menjadi tari-tarian di dalam Tuhan. Sukacita melimpah-limpah. Kakimu yang sakit Tuhan jamah, sehingga
sehingga kakimu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu Tuhan buat normal, gula darahmu Tuhan buat normal. Kasih sukacita, saraf yang bekerja dengan tidak terkontrol, mudah lemah, mudah gatal, mudah apapun. Tapi dibuat normal malam ini, dibuat normal malam ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Allah semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah. Bersyukurlah. Haleluya. Binana lama 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 yo. Binana lama 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 yo. Binana lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu yang hari ini, malam ini kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kami pulang, sepertinya tidak ada lagi perubahan, sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi iman kami berkata, Tuhan bekerja. Tuhan pasti membereskan segala sesuatu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, yang kami pertaruhkan adalah iman percaya kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan berkat-berkat-Mu. Kami pulang dengan keajaiban-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin, amin. Silakan saudara duduk. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat untuk semakin meneguhkan hati kita saat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Amin. Kita akan berdoa sebelum kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, kami percaya Tuhan, nafas kami pun Engkau yang akan kerjakan. Begitupun yang terjadi atas berkat kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami mempersembahkan hati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Hati kami terdalam Tuhan 100% kami serahkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan di sisi lain Tuhan sudah melimpahkan berkat rahmat-Mu, kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami beri dengan hati kami, Engkau Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Dan saat ini kami serahkan Tuhan bagi tangan-tangan yang sudah membawa amplop persembahan ini Bapa. Dengan hati bersyukur kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarkan Kau Allah kami yang boleh mengurapi setiap tangan-tangan yang boleh mengangkatnya dan membawa amplop persembahan ini. Engkau melihat ketulusan hati mereka Tuhan, untuk kelebaran kerajaan-Mu Bapa, itu yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kami menserahkan Bapa, setiap yang mengangkat tangan ini, setiap pergumulan mereka Tuhan akan kerjakan. Segala sakit penyakit mereka boleh sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan boleh melimpahkan dengan limpahan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan hati bersyukur Tuhan, inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang merasa diberkati, kita mau katakan bersama, amin. Kami persilakan untuk bangkit berdiri, kita mujikan bagi Tuhan. Tuhan kita yang memerintah. Kami ajak semua untuk bangkit berdiri, kita mujikan nama Tuhan. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Pujilah tumpuan kakinya.
angkat tangan kita. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan, Pak Andreas dan Nini yang sedang tidak enak badan, Yosepin dan Yosua, Mas Windu, keluarganya, Bella, Kevina, Oci, dan Tuhan Kau memberkati. Dan juga Tuhan Kau memberkati hamba-Mu juga Tuhan, istri Mas Sugeng, Yesi, Tuhan Kau berikan kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa, negara kami, berkati Tuhan, kedamaian senantiasa ada di kota di mana kami tinggal. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kita semuanya di tempat ini dengan kasih karunia anugerah berkat dari Tuhan. Diberkati ladang-ladang-Mu, diberkati adonanmu, diberkati semua pekerjaan-Mu, semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Jalan-jalan hidupmu, percayakan kepada hukum positif. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.